semua pasti dalam keadaan sehat ya. Teacher berharap anak-anak teacher sebelum memulai pembelajaran kita harus dalam keadaan siap dan semangat. Oke? Nah, hari ini kita masuk pada tema 2, subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya, teacher membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat membaca, menyebutkan, dan mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacat sampai dengan 100 dengan cermat. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif dengan benar. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan baik. Oke, kita masuk pada pembelajarannya. Check it out. Sekarang perhatikan gambar di samping. Nah, di sana kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Nah, untuk itu, sebelum membuat kalimat pertanyaan, kamu terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri dari kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama itu adalah mengandung kata tanya. Kata tanyanya itu adalah misalnya adalah apa? Apa itu menanyakan sesuatu hal atau perbuatan. Misalnya adalah apa yang sedang kamu lakukan? Sudah ya. Yang kedua, siapa? Siapa biasanya adalah menanyakan pelaku atau orang. Misalnya, siapa yang menemani kamu saat belajar di rumah? Nah, kemudian kapan? Yaitu adalah menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Apa contohnya? Yaitu adalah kapan COVID-19 ini akan berakhir? Itu adalah menanyakan waktunya. Kemudian adalah kemana, dari mana, di mana, itu adalah menyatakan suatu tempat. Kemudian mengapa? Mengapa itu adalah menanyakan alasan atau sebab. Mengapa kamu bisa menangis? Mengapa kamu bisa tinggal kelas? Nah, itu adalah salah satu mengapa. Kemudian bagaimana? Itu adalah cara. Bagaimana kamu bisa membuat kue itu? Adalah menanyakan caranya. Yang kemudian berapa? Berapa adalah menanyakan jumlah. Berapa jumlah kamu bersaudara? Nah, itu adalah salah satunya ya. Kemudian yang ciri-ciri kedua yaitu adalah diakhiri dengan tanda tanya. Oke, kita masuk pada pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini bacalah teks berikut dengan lancar. Teacher akan membacakan teks berikut. Kamu dengarkan ya, kids. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng.
Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Setelah teacher baca, kamu harus membaca teks tersebut ya. Dan setelah kamu membacanya, kamu kerjakan buku tema 2 halaman 114. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Setelah itu, halaman 114 sampai 115, nomor 1 sampai nomor 5. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan bermain di halaman sekolah. Tulis soalnya ya kids. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya. Materi ini kamu dengarkan video percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian, sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, setelah kamu dengarkan video itu, kamu perhatikan teacher akan menjelaskan tentang percakapan ini. 8 dibagi 2 karena pembagian itu adalah pengurangan berulang, maka kamu kurangkan dia sampai 0, yaitu 8 dikurang 2, maka hasilnya adalah 6. Dikurang 2 hasilnya adalah 4, dikurang 2 hasilnya adalah 2, dikurang 2 maka hasilnya adalah 0. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Hitung ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali 2-nya, maka adalah 4 hasilnya. Oke, sekarang tugasnya kamu kerjakan halaman 118 nomor 2 sampai nomor 4. Soal tidak ditulis tapi menggunakan kata jadi. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya. Pada pembelajaran ini, yaitu kita menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Pada pembelajaran sebelumnya, teacher telah menjelaskan tentang menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan, yaitu biasanya alat dan bahan untuk menggambar itu setelah kamu menggambarnya adalah pensil warna, krayon, dan spidol. Kamu juga boleh menonton video sebelum yang teacher tampilkan tersebut ya. Oke, kita masuk. Nah, di sini yaitu kamu perhatikan
Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-teman? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Apa gambarnya? Yaitu adalah sedang mengamati suatu benda ya. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya. Sekarang simaklah cerita berikut yang teacher sampaikan. Kemudian catatlah isi yang kamu dengar. Teacher tidak akan membuat teks di samping karena tugas kamu di sini adalah mencatat isi cerita. Yang kamu catat adalah judul, nanti kamu tentukan judul dan isi cerita. Berdasarkan yang teacher baca juga, kamu tuliskan, kamu jawab pertanyaan berdasarkan teks yang teacher buat tersebut. Dengarkan ya anak-anak yang teacher bacakan ini. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, sudah kamu dengarkan ya kids? Sekarang kamu buat judul, kamu isi judul dan buat isi cerita yang teacher bacakan. Nah, kamu boleh putar berulang-ulang, kemudian jawab pertanyaan berdasarkan yang teacher bacakan tadi. Oke? Kita masuk pada pembelajaran selanjutnya. Nah, percakapan ini kamu dengarkan video yang teacher tampilkan. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Setelah percakapan tersebut menceritakan, yaitu adalah menceritakan tata tertib di sekolah. Tata tertib adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Gunanya apa? Guna tata tertib dibuat adalah agar hidup menjadi lebih disiplin. Nah, salah satunya adalah ada beberapa tata tertib cara berpakaian atau seragam yang harus kita gunakan di sekolah, yaitu baju dimasukkan ke dalam celana atau rok, dia tidak dikeluarkan dan tidak dilipat. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian memakai kaos kaki berwarna putih, kecuali dia memakai seragam pramuka. Kalau seragam pramuka kita memakai kaos kaki hitam. Kemudian memakai sepatu warna hitam. Jadi anak-anak teacher semuanya harus menggunakan sepatu warna hitam jika pergi ke sekolah, ya. Paham ya anak-anak materi kita?
Oke, sekarang sampai di sini materi pembelajaran kita. Semoga apa yang teacher sampaikan kepada anak-anak teacher dapat bermanfaat dan anak-anak teacher semua bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Oke, bye-bye. Terima kasih telah menonton video teacher. Namo Buddhaya.